Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintur Rahman dari SMA Negeri 1 Sarangbaru. Di sini saya mewakili teman saya dari kelas 125. Izin untuk menyampaikan materi mengenai perjalanan masa Orde Baru. Di sini saya membagi materi menjadi 12 poin, yang dimana setiap poin memiliki materi yang berbeda-beda mengenai perjalanan masa Orde Baru agar mudah dipahami. Baik, tidak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Yang pertama, sejarah Super Semar. Apa sih Super Semar itu? Jadi teman-teman, Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret yang dimana menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Melalui surat ini, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan dan ketertiban. Dari sinilah kekuasaan mulai beralih dari Soekarno menuju Soeharto, membuka jalan lahirnya Orde Baru. Baik, akan saya bacakan mengenai latar belakang dari Super Semar ini. Surat Perintah 11 Maret, biasa disebut dengan singkatan Super Semar, adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban dalam situasi kacau selama pembantaian massal di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Singkatan Super Semar juga merupakan plesetan dari nama Semar, tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa. Termasuk dalam pertunjukan wayang, penyebutan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Akibatnya, Super Semar dianggap sebagai instrumen utama pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dalam sidang umum 1966 kemudian mengangkat Super Semar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Super Semar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan pada tahun 1971 dan para anggotanya dilantik pada tanggal 28 Oktober tahun 1971. Nah, dan adapun untuk kontroversi dari Super Semar ini adalah yang pertama. Jadi teman-teman, untuk naskah asli dari Super Semar ini itu tidak ditemukan ya, sehingga isi dan legalitasnya ini masih menjadi misteri. Yang kedua, pemaksaan atau sukarela. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa Super Semar dikeluarkan di bawah tekanan militer terhadap Soekarno. Dan yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Ada anggapan bahwa Super Semar dijadikan alat legitimasi Soeharto untuk merebut kekuasaan secara tidak sah. Dan adapun dampaknya adalah pembersihan PHI. Yang kedua, peralihan kekuasaan. Dan yang ketiga, awal Orde Baru. Baik, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tentang berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Jadi teman-teman, rezim Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade ini mengalami keruntuhan pada tahun 1998. Kombinasi krisis ekonomi, protes mahasiswa, dan tuntutan reformasi memaksa perubahan politik secara besar, yang dimana hal tersebut menandai akhir dari era otoritarian dan awal reformasi. Baik, di sini akan saya bacakan mengenai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru atau seringkali disingkat sebagai Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya, yaitu Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Masa akhir pemerintahan Orde Baru terjadi pada tahun 1998, yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik terhadap praktik KKN menjadi pemicu utama berakhirnya rezim Orde Baru yang kemudian memicu gerakan reformasi di seluruh Indonesia. Berikut akan saya bacakan poin penting dari penyebab berakhirnya Orde Baru. Yang pertama, itu adalah krisis ekonomi. Yang kedua, tuntutan reformasi. Yang ketiga, budaya KKN. Yang keempat, tekanan politik dan internasional. Yang kelima, globalisasi dan internet.
Dan ini adalah beberapa atau bisa dibilang tiga peristiwa penting pada masa berakhirnya Orde Baru. Yang pertama itu adalah demonstrasi mahasiswa dan tragedi Trisakti ya. Membahas tentang tragedi Trisakti mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman di telinga kita. Dan yang kedua adalah kerusuhan Mei tahun 1998. Setelah tragedi Trisakti, demonstrasi semakin marak dan meluas, diikuti dengan kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran di beberapa kota termasuk Jakarta. Dan yang terakhir, yaitu transisi kekuasaan. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya. Ini adalah puncak dari tekanan politik dan demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang terjadi selama beberapa bulan sebelumnya. Pengumuman ini disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, dan menandai berakhirnya 32 tahun masa kepresidenan Soeharto. Transisi ini membuka jalan bagi era baru di Indonesia yang sering disebut sebagai era reformasi, yang ditandai dengan perubahan politik yang signifikan seperti kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, dan reformasi institusional. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa G30 SPKI. Jadi teman-teman, topik kita yang ketiga ini akan membahas mengenai, tadi sudah saya katakan, tentang PKI, yang dimana peristiwa ini tuh mengguncang negeri dengan terbunuhnya sejumlah jenderal TNI. Dan insiden ini menjadi pemicu utama tindakan keras terhadap PKI dan mempercepat perubahan struktur kekuasaan politik. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI dilatar belakangi oleh keinginan PKI untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu alasannya karena muncul ketidakharmonisan antara ideologi komunisme yang diyakini oleh PKI dan yang digaungkan oleh pemerintah. PKI menginginkan ideologi Indonesia berubah dari nasionalisme menjadi komunisme. Alasan lainnya adalah PKI dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berseberangan politik. Hal tersebut membuat PKI ingin menyingkirkan petinggi TNI agar bisa merebut kekuasaan, dan PKI khawatir kesehatan Presiden Soekarno menurun sehingga akan terjadi peralihan kekuasaan. Pemberontakan pun dimulai. PKI dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat pada 30 September tahun 1965. Dan untuk selanjutnya adalah tujuan dari G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Kutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 12 oleh Prawoto. Berikut tujuan G30 SPKI yang lain adalah: yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI untuk menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang terakhir adalah kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Baik, yang selanjutnya akan saya bacakan mengenai kronologi peristiwa dari G30 SPKI. Dan untuk yang pertama akan saya bacakan mulai dari peristiwa pada tanggal 30 September tahun 1965. Pada tanggal 30 September tahun 1965, PKI mendatangi rumah para perwira tinggi TNI Angkatan Darat seperti Jenderal Ahmad Yani, Suprapto, Parman, Haryono, Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, dan Nasution, dengan dalih sebagai pasukan Cakra-Birawa yang diperintahkan menjemput mereka untuk menghadap Presiden Soekarno. Beberapa perwira seperti Suprapto, Sutoyo, dan Parman dibawa hidup-hidup bersama Kapten Pierre Tendean yang menjadi korban salah tangkap. Mereka kemudian dibawa ke markas PKI di Pondok Gede, Jakarta Timur, dibunuh, dan jasadnya dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya. Sementara Ahmad Yani, Haryono, dan Panjaitan ditembak di rumahnya sebelum dibawa ke tempat yang sama. Peristiwa G30 SPKI ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Yogyakarta dan daerah Jawa lainnya. Kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Cakra-Birawa di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengamankan RRI dan telekomunikasi untuk menyebarkan kabar bahwa Presiden Soekarno dan Nasution dalam keadaan selamat. Dan kemudian pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, pemberontakan PKI dapat dipukul mundur dan TNI mencari tempat mayat korban G30 SPKI dibuang.
Lalu pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, mayat korban G30S PKI ditemukan dan diangkat dari lubang buaya. Dan kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, seluruh korban G30S PKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibara, Jakarta Selatan. Presiden Soekarno mengangkat para korban G30S PKI sebagai pahlawan revolusi. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang G30S PKI, sekarang kita akan membahas tentang Tritura. Jadi Tritura itu merupakan 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Gerakan ini menjadi simbol semangat mahasiswa dan rakyat dalam menegakkan keadilan sosial dan politik. Dan kira-kira untuk lebih jelasnya tuh seperti apa sih Tritura itu? Gak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut ke materi atau poin dari Tritura. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sejarah dari Tritura. Yang pertama, tentu sebenarnya Tritura ini lahir akibat dari ketidakpuasan ya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat sebagai KAMI, dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap sikap dan kebijakan pemerintah. Gerakan moral yang dimunculkan para mahasiswa ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran. Tapi pemerintah justru mencurigai gerakan tersebut, dan kemudian sejumlah tokoh KAMI juga Kesatuan Alesi Pemuda Pelajar Indonesia atau disingkat sebagai KAPI ya, ditangkap. Dan masa tersebutlah yang memang melahirkan sebuah generasi baru, yaitu Angkatan 66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa nasional. Ketidakpuasan tersebut akhirnya memuncak sehingga mereka turun ke jalan menyerukan aksi Tritura yang dimulai pada tanggal 10 Januari tahun 1966. Dan berikut teman-teman adalah latar belakang dari Tritura, yaitu jadi pada periode tahun 1963 sampai 1964 terjadi gelombang tuntutan dari elemen mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Lama yang cenderung pro PKI ini teman-teman. Dan ketika gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI ini semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan, sehingga membuat keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak. Pada tanggal 12 Januari 1966, kami dan KAPI melopori Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong menuntut Tritura. Dan ada pun teman-teman, untuk isi Tritura ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tentang pembubaran PKI, yang kedua tentang perombakan kabinet Dwi Kora, dan yang ketiga adalah turunkan harga. Dan adapun ini adalah tujuan dari aksi Tritura adalah yang pasti teman-teman itu untuk menyuarakan 3 tuntutan krusial kepada pemerintah seperti yang tadi sebelumnya telah saya katakan. Dan di sini juga dikatakan bahwa tuntutan Tritura mencakup pembubaran PKI beserta organisasi turunannya, pembentukan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga pangan. Sama memang teman-teman seperti yang tadi sebelum ini sudah saya jelaskan. Dan setelah ini kita bisa lanjut ke materi atau poin yang selanjutnya. Oke, jadi pada materi atau poin kelima ini akan membahas tentang kabinet Ampera. Dan di sini teman-teman, Ampera ini terbagi menjadi 2, yaitu Ampera 1 dan Ampera 2. Yang dimana ini tentu kabinet Ampera 1 itu dibentuk pada tanggal 25 Juli tahun 1966 dengan tugas utama menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Sedangkan untuk Ampera 2 itu diciptakan pada tanggal 17 Oktober tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari kabinet Ampera 1. Dan berikut adalah kabinet dari Ampera 1. Dan untuk yang kedua itu ada Ampera 2. Kabinet Ampera 2 adalah kabinet yang dibentuk pada tanggal 17 Oktober tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari kabinet Ampera 1 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan berikut merupakan penjelasan mengenai kabinet Ampera 1. Yang pertama, tugas pokok atau dikenal sebagai Dwi Dharma Kabinet Ampera. Tugas pokok kabinet ini adalah yang pertama menciptakan stabilitas ekonomi, dan yang kedua menjaga stabilitas politik. Dan yang kemudian ada program kerja atau disebut sebagai catur karya. 4 program kerja utama adalah memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan,
melaksanakan pemilihan umum, lalu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, lalu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestnya. Dan untuk selanjutnya, untuk latar belakang Kabinet 1 dan kebijakan utamanya mungkin teman-teman bisa baca sendiri karena memang untuk ini perlu pemahaman yang lebih jelas ketimbang dijelaskan. Jadi selamat membaca teman-teman. Oke baik, kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang pembubaran PKI. Nah jadi teman-teman, pembubaran resmi PKI ini itu tepat di tahun 1966, yang dimana merupakan hasil dari krisis yang dipicu oleh gerakan 30 September di tahun 1965, di mana Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal. Tuduhan ini memicu aksi massa anti komunis besar-besaran, termasuk pembunuhan massal lawan rakyat, Tritura yang barusan tadi dijelaskan, agar PKI dibubarkan. Peristiwa ini merupakan titik balik, menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno atau Orde Lama dan dimulainya Orde Baru, serta mengukuhkan anti komunisme sebagai dasar ideologi negara. Dan ya teman-teman, ini merupakan beberapa poin penting ya mengenai peristiwa pembubaran PKI, yang dimana tanggal dari pembubaran ini bukan dimulai ya teman-teman, lebih tepatnya adalah terjadi pada 12 Maret tahun 1966 dengan aktor utama di sini pembubaran dilakukan oleh Lejen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib. Setelah itu, ia menerima surat perintah 11 Maret tahun 1966 Super Semar dari Presiden Soekarno. Lalu yang ketiga itu tentang keputusan. Jadi intinya Bapak Soeharto ini mengeluarkan keputusan yang memang intinya itu untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah sekarang kita membahas tentang dampaknya teman-teman. Untuk dampaknya sendiri ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama adalah perubahan kekuasaan, lalu yang kedua perubahan peta politik, lalu yang ketiga penguatan ideologi, lalu keempat itu ada yang namanya aspek hukum. Jadi dampaknya ini mencakup dari keempat aspek tadi teman-teman. Dan ya teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke poin atau materi yang baru, yaitu adalah trilogi pembangunan. Nah, apa sih sebenarnya trilogi pembangunan? Jadi teman-teman di teks sudah dijelaskan bahwa trilogi pembangunan ini merupakan 3 sasaran utama pembangunan nasional pada masa Orde Baru yang menjadi pedoman dalam merencanakan pembangunan Indonesia. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas nasional. Trilogi pembangunan pertama kali diterapkan dalam Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Dan teman-teman, untuk isi trilogi pembangunan ini, yang pertama adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, lalu yang terakhir adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dan teman-teman, ini merupakan kontroversinya. Yang pertama adalah stabilitas politik, yang kedua mengacu pada pertumbuhan ekonomi, lalu yang ketiga adalah pemerataan hasil pembangunan. Baik, sekarang kita masuk ke poin atau materi baru, yaitu tentang penataran P4. Jadi ditetapkan pada tanggal 21 Maret tahun 1978 berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. P4 adalah panduan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Menjabarkan 5 asas Pancasila menjadi 36 butir pengamalan dirancang oleh perusahaan Abdul Ghani pada masa Orde Baru. Bagian ini merupakan tujuan, latar belakang, dan pelaksanaan. Jadi untuk tujuan ini, penataran P4 telah mewujudkan pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, yang tentu sudah pasti menumbuhkan persatuan dan kesatuan nasional mendukung pemerintahan Orde Baru. Latar belakang, terjadi penyimpangan nilai Pancasila. G30 SPKI dianggap sebagai puncak penyimpangan. Soeharto ingin mencegah tragedi terulang dan membentuk manusia Pancasila. Dan pelaksanaan, bentuk indoktrinasi ideologi wajib diketahui oleh pegawai negeri, militer, pelajar, dan masyarakat umum. Kegiatan ceramah, diskusi, makalah, seminar dilaksanakan secara ketat dan disiplin. Dan berikut merupakan kritik dan penghapusan terhadap P4 teman-teman. Ini untuk kritik dan penghapusan teman-teman bisa baca sendiri dan pahami
Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi dui fungsi ABRI. Dan sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya dui fungsi ABRI itu? Dui fungsi ABRI mempunyai dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, yang kedua sebagai fungsi sebagai kekuatan sosial politik selain tugas militer secara tradisional. Dan berikut teman-teman, ini merupakan latar belakang dan asal usul cara pelaksanaan dan karakteristik serta tujuan utama yang memang bisa teman-teman baca, karena memang untuk materi seperti ini ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, bahwa ini merupakan materi yang harus memiliki pemahaman yang mendalam ketimbang sebatas penghafal. Jadi jangan lupa untuk stop dulu videonya dan pahami dengan seksama materi ini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu wajib belajar 9 tahun. Nah teman-teman, akan saya bacakan mengenai latar belakang dari kebijakan wajib belajar 9 tahun. Yang dimana kebijakan wajib belajar 9 tahun ini dibuat karena banyak anak Indonesia belum mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Pemerintah ingin meningkatkan pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendukung pembangunan nasional dan menuntaskan kemiskinan. Program ini juga merupakan pelaksanaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Baik, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan kebijakan dan dasar kebijakannya. Tujuan kebijakan yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemerataan pendidikan agar semua anak Indonesia mendapat kesempatan belajar. Lalu yang kedua adalah mengurangi angka buta huruf dan putus sekolah. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Lalu keempat, menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Dan teman-teman, untuk dasar kebijakan ini tuh ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Lalu yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Oke teman-teman, dan sekarang kita masuki poin integrasi Timur. Dan akan saya bacakan di sini. Integrasi Timur adalah proses resmi penyatuan wilayah bekas koloni Portugis ke dalam Indonesia, yang disahkan pada 17 Juli tahun 1976 dan menjadikannya provinsi ke-27 Indonesia. Proses ini terjadi setelah revolusi di Portugal dan dipicu oleh konflik internal partai politik di Timur, serta berujung pada operasi Seroja oleh Indonesia dan deklarasi integrasi dari pihak yang pro-Indonesia. Namun integrasi ini tidak permanen karena melalui referendum pada tahun 1959, mayoritas rakyat Timur memilih untuk merdeka dan mendirikan negara Timor Leste pada tahun 2002. Dan sekarang akan saya bacakan mengenai latar belakang ya, dari peristiwa Timor Leste. Yang pertama itu adalah karena dekolonisasi Portugal. Lalu yang kedua, munculnya partai politik. Yang ketiga, deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin. Lalu keempat, deklarasi Baliba. Dan yang kelima adalah konflik internal. Pada slide ini kita akan membahas tentang proses integrasi dan akhir dari integrasi. Jadi teman-teman, proses integrasi Timur ke Indonesia ini terjadi melalui operasi militer Operasi Seroja pada tahun 1975. Setelah perpecahan politik di Timor Portugis dan proklamasi kemerdekaan unilateral oleh Fretilin. Setelah pasukan Indonesia menyingkirkan Fretilin, deklarasi penentuan pendapat rakyat atau deklarasi Balibo oleh Partai Pro Integrasi dianggap sebagai dasar untuk mengajukan petisi penggabungan. Akhirnya Timor secara resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tanggal 17 Juli tahun 1976. Dan adapun ini akhir dari integrasi, jadi mana setelah masa reformasi, tekanan internasional dan keinginan rakyat Timur untuk menentukan nasib sendiri mendorong diadakannya referendum pada tahun 1999. Dan ternyata setelah diadakannya referendum, mayoritas dari rakyat Timor Leste ini memilih untuk merdeka, teman-teman. Sehingga Timor Leste akhirnya berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Timor Leste secara resmi menjadi negara merdeka bernama Republik Demokratik Timor Leste. Oke, dan sekarang kita akan membahas poin berikutnya, yaitu perkembangan ekonomi. Dan kira-kira pada perkembangan ekonomi ini kita akan membahas tentang apa aja. Tidak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut ke materinya. Nah, jadi teman-teman, untuk latar belakangnya ini sebenarnya perkembangan ekonomi ini terjadi setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin pada tahun 1966. Kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk pada masa itu.
Dan hal ini dibuktikan karena memang terjadi yang namanya inflasi mencapai lebih dari 600% ya. Dan ini cukup besar ya teman-teman, kalau misalnya kita bisa bayangkan 600% ini angka yang cukup luar biasa ya, besar ya. Dan di sini juga ditambah utang luar negeri menumpuk dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Dan latar belakang ketiga adalah pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ini bertekad untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan berikut ada pun kebijakan dan program ekonomi yang dilakukan pada masa tersebut untuk kestabilan adalah: yang pertama, pemerintah melaksanakan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan hasil pembangunan dijalankan melalui repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, lalu fokus pada sektor pertanian, industri dasar, dan infrastruktur, serta dukungan besar dari bantuan luar negeri dan investasi asing. Baik, dari sini ada dampak dan perkembangan ya akibat dari kebijakan atau program sebelumnya, yaitu inflasi turun drastis, produksi pangan meningkat, banyak infrastruktur dibangun, namun muncul juga masalah baru, yaitu ketimpangan ekonomi, korupsi, dan kolusi, serta ketergantungan pada utang luar negeri. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pemilu dan fusi partai. Jadi untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah melakukan fusi atau penyederhanaan partai politik menjadi 3, Golkar, PPP, dan PDI. Sistem ini membuat proses politik lebih terkendali, tetapi juga mengurangi dinamika demokrasi yang sebenarnya. Latar belakang pemilu di masa Orde Baru adalah menata kembali sistem demokrasi pasca ketidakstabilan politik dengan tujuan utama melegitimasi pemerintah dan menjaga stabilitas melalui kontrol politik. Hal ini diwujudkan dengan menyederhanakan jumlah partai politik menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Ya, seperti yang memang tadi telah saya katakan di awal, bahwa memang partai politik ini disederhanakan ya, jumlahnya menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, serta menyelenggarakan pemilu secara rutin setiap 5 tahun sekali mulai dari tahun 1971. Latar belakang fusi partai adalah kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan sistem kepartaian demi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang dianggap lebih efisien daripada banyak partai dengan ideologi dan kepentingan berbeda. Kebijakan ini memaksa partai-partai Islam seperti NU, Permusi, Perti, dan lain sebagainya untuk melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan beberapa partai nasionalis termasuk Partai Katolik, Perkindo, dan PNI menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Baik, dan selanjutnya saya akan membahas tentang pemilu dari tahun ke tahun. Yang pertama itu pemilu pada tahun 1971. Sebenarnya teman-teman, pemilu pada tahun 1971 itu intinya adalah pemilu pertama yang dilakukan di masa Orde Baru dan diikuti oleh 10 partai politik dan Golkar. Dan dengan hasil akhir, Golkar itu pada saat itu menang besar ya, dan menandai awal dominasi politiknya di Indonesia, dan ternyata bertujuan untuk menegaskan stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan Soeharto. Dan kemudian ada pemilu pada tahun 1977 dan 1997. Jadi setelah tahun 1971 terjadi penyederhanaan partai menjadi hanya 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Ya, dan lagi-lagi ini dijelaskan kembali ya teman-teman mengenai penyederhanaan partai ini. Dan intinya ya, pada saat itu pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, tapi hasilnya selalu sama. Golkar menang mutlak. Pemilu pada masa ini lebih bersifat formalitas. Demokrasi ada, tapi dikontrol ketat oleh pemerintahan Orde Baru. Dan berikutnya adalah lahirnya golput atau golongan putih. Nah, sebenarnya untuk golongan putih ini sudah tidak asing ya di telinga kita teman-teman ketika sedang terjadi pemilihan, entah itu pemilihan gubernur, wali kota, kepala desa, atau bahkan presiden. Kita dituntut untuk jangan golput. Dan di sini saya menjelaskan tentang lahirnya golput. Kok bisa sih golput ini lahir? Jadi gerakan golongan putih ini muncul pada pemilu 1971 dipelopori oleh sejumlah aktivis dan satuan pemuda partai Budiman. Mereka tidak mau memilih karena menilai pemilu saat itu tidak jujur dan tidak adil. Hanya menguntungkan Golkar. Golput menjadi simbol protes terhadap sistem politik Orde Baru yang dianggap mengancam kebebasan rakyat. Dan baik, kita akan lanjut ke
materi yang selanjutnya yaitu Kabinet Pembangunan. Kabinet Pembangunan itu kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soeharto di Indonesia berlangsung dalam 7 periode di tahun 1968 hingga 1998. Tugas utamanya adalah melanjutkan dan memperdalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang dikenal sebagai Pancakrida di era awal, lalu mengalami penyesuaian pada kabinet-kabinet selanjutnya. Kabinet Pembangunan 1-7 adalah 7 kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dari tahun 1968 hingga 1998, masing-masing dengan periode masa jabatan tertentu. Dan selanjutnya ada tugas pokok dari Kabinet Pembangunan nih teman-teman. Jadi dikenal sebagai Pancakrida yang meliputi pertama itu ada menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan repelita dan pemilu, lalu menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun, melaksanakan pemilihan umum selamat baca pada tanggal 5 Juli tahun 1971, mengembalikan ketertiban dan keamanan dengan mengikis habis sisa-sisa G3 PSPKI dan setiap perongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir itu melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dalam kabinet serta tujuan 1-7. Dan materi ini menurut saya untuk teman-teman mungkin bisa dibaca sendiri karena memang butuh pemahaman yang cukup mendalam ya tentang materi ini. Jadi selamat membaca teman-teman. Baik, dan sekarang kita akan menuju materi atau poin mengenai peran bangsa Indonesia dalam ASEAN. Nah, jadi teman-teman kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi Indonesia ini memainkan peran sentral dalam ASEAN sejak pendiriannya pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai negara terbesar di Asia Tenggara secara populasi dan ekonomi. Indonesia sering bertindak sebagai lokomotif regional, mendorong solidaritas, perdamaian, dan pembangunan. Peran ini mencakup diplomasi, ekonomi, keamanan, dan isu sosial lingkungan. Berikut adalah penjelasan lebih detail berdasarkan sejarah kontribusi spesifik, tantangan, dan dampaknya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sejarah dan visi. Jadi ASEAN ini didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand sebagai respon terhadap perdagangan pasca Perang Dingin, dekolonisasi, dan ancaman komunisme. Presiden Soekarno dari Indonesia adalah arsitek utama dengan visi zona damai, bebas, dan netral yang diadopsi ASEAN pada tahun 1971. Indonesia mendorong prinsip ASEAN Way, pendekatan konsensus, non-intervensi, dan dialog yang menjadi dasar operasi organisasi ini membantu mencegah konflik antara negara anggota seperti sengketa Malaysia Filipina atas Sabah pada tahun 1960-an, di mana Indonesia bertindak sebagai mediator. Jadi mungkin itu merupakan sejarah dan visi singkat yang saya bacakan. Dan sekarang kita akan lanjut ke dalam bidang. Nah, bidang ini terbagi menjadi dua nih teman-teman. Nah, jadi yang pertamanya adalah bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat kerjasama ekonomi regional. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi terlihat jelas dalam beberapa langkah strategis berikut. Yang pertama, pelopor ASEAN Free Trade Area atau ASTA. Yang kedua adalah fasilitas perdagangan dan investasi. Lalu yang ketiga adalah sebagai pengembangan sektor prioritas. Dan kemudian ada pada bidang politik dan keamanan. Jadi peran Indonesia di bidang politik dan keamanan itu yang pertama adalah sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi pertama, dan yang kedua itu sebagai penggagas komunitas keamanan, lalu yang ketiga sebagai pemimpin isu kawasan. Dan yang pertama kita akan masuk ke dalam poin mengenai normalisasi hubungan dengan Malaysia. Dan sekarang kita akan membahas tentang latar belakang hubungan Indonesia dan Malaysia memburuk pada era Presiden Soekarno karena konfrontasi. Penyebab utamanya adalah Indonesia pada saat itu ya di bawah kepemimpinan Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang terdiri dari Federasi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Soekarno memandang Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan melancarkan operasi militer terkenal dengan semboyan Ganyan Malaysia atau Dwi Korang. Sekarang kita akan lanjut ke bagian awal mula terjadi normalisasi hubungan dengan Malaysia. Jadi normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia terjadi setelah konfrontasi yang dipicu oleh penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang tadi telah dijelaskan di latar belakang.
Jadi saat Soekarno menentang negara Federasi Malaysia dan menyebut sebagai boneka Inggris setelah konflik selama 4 tahun yang menyebabkan Indonesia keluar dari PBB dan mengalami krisis. Indonesia yang dilanda krisis ekonomi didorong untuk mengubah kebijakan luar negerinya dari konfrontatif menjadi terbuka dan kooperatif demi perbaikan ekonomi nasional. Dan kemudian terdapat upaya mediasi yang gagal, yang dimana sebelum konfrontasi militer memuncak, sempat ada upaya penyelesaian secara damai, yaitu melalui pertemuan Mapilindu, Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada tahun 1963. Namun upaya ini gagal karena perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan plebiscit penentuan pendapat rakyat di Sabah dan Sarawak. Kemudian, proses normalisasi dilakukan melalui serangkaian perundingan. Yang pertama itu isi persetujuan Bangkok 29 Mei sampai 1 Juni 1966, lalu dilanjut pada pengesahan persetujuan Bangkok 4 Agustus 1966, lalu dilanjut dengan penandatanganan Jakarta Accord 11 Agustus 1966. Dengan terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah penghentian tindakan permusuhan. Yang kedua, pengakuan atas Malaysia dan penegasan kembali kehendak rakyat. Yang ketiga adalah pemulihan hubungan diplomatik. Yang keempat, komitmen untuk kerjasama regional. Oke, dan setelah perjalanan panjang tadi, kita akan masuk ke dalam akhir dari normalisasi hubungan dengan Malaysia. Setelah pemilihan umum di Sabah dan Sarawak selesai pada Agustus 1967, ketegangan selama 3 tahun antara kedua negara pun berakhir. Hubungan diplomatik tingkat kedutaan besar dibuka kembali pada 31 Agustus 1967, dan hubungan politik resmi dibuka kembali pada 7 September 1967. Di bawah Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan pada prinsip bebas aktif sebagai bukti peran aktifnya Indonesia, yaitu diterima kembali sebagai anggota PBB pada 28 September 1966, lalu menjadi salah satu pelopor berdirinya ASEAN, ditandai dengan penandatanganan dan ada pun teman-teman untuk dampak paling signifikannya adalah yang pertama, penciptaan lingkungan damai, kedua, lahirnya ASEAN, dan ketiga atau yang terakhir adalah pemilihan citra internasional. Dan terakhir, setelah penjabaran panjang lebar tadi, terdapat kesimpulan, yaitu singkatnya, normalisasi 1966 adalah momen kunci di mana Indonesia beralih dari politik konfrontasi atau Orde Lama menuju politik kolaborasi dan pembangunan regional atau Orde Baru yang berpuncak pada pendirian ASEAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam materi politik luar negeri masa Orde Baru. Dan sekarang kita akan masuk pada pendahuluan. Jadi politik luar negeri masa Orde Baru berorientasi pada prinsip bebas aktif dan menekankan stabilitas serta pembangunan nasional melalui kerjasama regional dan internasional. Kebijakan utamanya adalah memperbaiki citra internasional Indonesia dengan kembali ke PBB pada tahun 1966, membangun kembali hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta menjadi salah satu pendiri ASEAN. Upaya ini bertujuan untuk menarik investasi dan modal guna mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ciri utama. Yang pertama adalah bebas aktif, lalu berorientasi pembangunan, low profile, dan yang terakhir adalah good neighborhood. Dan yang terakhir kita akan masuk dalam kebijakan utama. Untuk kebijakan utama yang pertama adalah kembali ke PBB, lalu yang kedua itu memperbaiki hubungan diplomatik, dilanjut dengan mendirikan ASEAN, lalu politik low profile, lalu yang terakhir menjembatani kerja sama. Oke teman-teman, kita telah masuk ke poin atau materi yang terakhir, yaitu mengenai Indonesia masuk kembali ke PBB. Jadi pada 7 Januari tahun 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini diambil oleh Presiden Soekarno sebagai protes politik terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di tengah konfrontasi dui kora antara Indonesia dan Malaysia, Soekarno menilai PBB sudah tidak netral dan lebih berpihak pada negara-negara barat. Dan sebagai gantinya, Indonesia membentuk organisasi tandingan bernama CONEFO, Conference of the New Emerging Force, untuk menghimpun negara-negara berkembang. Namun langkah ini membuat hubungan internasional Indonesia melemah dan kerjasama ekonomi dengan dunia luar ikut terhenti. Dan ini adalah proses kembalinya Indonesia ke PBB. Setelah pergantian pemerintahan ke Presiden Soeharto tahun 1966,
arah politik luar negeri Indonesia berubah menjadi lebih terbuka dan pragmatis. Pemerintah Orde Baru ingin memulihkan hubungan internasional dan memperbaiki kondisi ekonomi dan mendapatkan bantuan luar negeri. Indonesia kemudian menyampaikan niat untuk kembali aktif di PBB, dan pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB. Sekretariat Jenderal PBB saat itu menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu mendaftar ulang karena dianggap hanya menangguhkan keanggotaan sementara. Dan demikian Indonesia kembali aktif dalam kegiatan PBB tanpa kehilangan status keanggotaannya. Lalu yang terakhir, sebelum kita menutup materi, di sini akan saya jelaskan dampak dan makna dari peristiwa tadi. Dengan kembalinya Indonesia ke PBB menjadi titik balik penting dalam hubungan luar negeri Indonesia. Indonesia kembali diakui dan dapat menjalin kerjasama ekonomi, sosial, dan politik dengan negara lain. Langkah ini menunjukkan penerapan politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu bebas menentukan sikap sendiri, namun tetap aktif berperan dalam perdamaian dunia. Indonesia juga memulai partisipasi aktifnya dalam misi perdamaian PBB, mengirim pasukan Garuda, serta beberapa kali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Secara keseluruhan, keputusan kembali ke PBB memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai dan bertanggung jawab di kancah dunia. Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau menyempatkan dirinya untuk menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.